Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam. Saya Lukmanul Hakim dengan NIM A11 2022 dan di video ini saya akan menjelaskan hasil eksperimen saya tentang klasifikasi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak menggunakan pendekatan machine learning. Nah, di eksperimen ini saya menggunakan dataset dari Bima Indian Diabetes Database, di mana dataset ini terdiri dari 78 768 sampel pasien dan memiliki 9 variabel, yaitu 8 variabel fitur dan 1 variabel target. 8 variabel fitur diantaranya prognosis atau jumlah kehamilan, kemudian ada glukos yaitu konsentrasi glukosa, blood pressure, tekanan darah, skin thickness, ketebalan lipatan kulit, insulin, kemudian ada BMI atau body mass index, dan diabetes pedigree function atau fungsi silsilah diabetes yang menggambarkan riwayat keturunan diabetes, dan yang terakhir yaitu age atau usia dalam bentuk tahun, dan satu target yaitu outcome yang memiliki dua kelas true dan false. Dan ini adalah 20 data teratas dari dataset ini, kira-kira isinya seperti ini. Kemudian dari sini saya hitung berapa jumlah sel yang benar-benar kosong pada dataset ini, dan didapatlah seperti ini, di mana tidak ada nilai yang benar-benar kosong atau none di dalam dataset ini. Namun ada nilai 0 yang tidak valid pada beberapa fitur yang dianggap sebagai missing value dalam konteks medis, misalnya tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, dan BMI yang tidak bisa bernilai 0. Sehingga nilai-nilai ini perlu ditangani. Salah satu caranya dengan melakukan imputasi atau pengisian nilai agar tidak mempengaruhi performa model kedepannya. Selanjutnya saya melakukan analisis terhadap distribusi data, di mana yang pertama saya hitung berapa jumlah nilai 0 tidak valid pada fitur seperti glukos, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Nah, di sini didapatlah jumlah di mana pada fitur glukos itu terdapat 5 sel yang mengandung nilai 0 tidak valid, dan pada blood pressure ada 35 sel, dan skin thickness ada 227 sel, insulin ada 374 sel, dan BMI ada 11 sel yang mengandung nilai 0 tidak valid. Kemudian untuk distribusi tiap kelas itu, yang pertama di sini ada dua kelas yaitu false dan true atau 0 dan 1. Untuk kelas 0 atau kelas false ada 500 sampel, dan kelas true atau kelas 1 ada 268 sampel. Nah, di sini ada distribusi data tiap fiturnya. Pada visualisasi ini kita melihat distribusi setiap fitur dalam dataset diabetes yang digunakan pada eksperimen ini. Sebagian besar fitur seperti glukos, BMI, dan age menunjukkan distribusi yang cukup normal, sementara beberapa fitur seperti insulin dan skin thickness terlihat miring ke kanan, artinya banyak data yang bernilai rendah dan sedikit data yang bernilai tinggi. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya banyak nilai 0 pada fitur seperti insulin dan skin thickness yang secara medis tidak masuk akal. Hal ini menandakan bahwa nilai 0 tersebut sebenarnya adalah missing value yang perlu diimputasi. Terakhir, fitur outcome menunjukkan data biner yang lebih banyak kasus negatif dibandingkan kasus positif. Di sini ada dua kelas yaitu 0 dan 1 pada variabel target outcome. Nah, kemudian di sini ada visualisasi korelasi tiap fitur, di mana glukos dan age memiliki korelasi positif yang cukup kuat dengan variabel target yaitu outcome, yang mana artinya semakin tinggi kadar gula dan semakin tua pula usia pasien, kemungkinan seseorang menderita diabetes semakin besar. Kemudian BMI juga memiliki korelasi yang signifikan di nilai
positif, yaitu di 0,29 atau 29%. Selanjutnya di korelasi fitur-fitur lain dengan outcome itu relatif rendah, yaitu kurang lebih di bawah 0,2 atau 20%. Kemudian ada deteksi outlier pada box plot menunjukkan adanya outlier pada hampir semua fitur numerik. Insulin memiliki outlier terbanyak dan paling ekstrim dibanding fitur-fitur lain dengan beberapa titik melebihi batas 500. Glucose, blood pressure, skin thickness, dan age juga memiliki beberapa outlier. Namun outlier ini bisa merupakan kasus nyata di mana pasien dengan kondisi ekstrim atau kesalahan pengukuran. Penanganannya perlu dipertimbangkan. Bisa dihapus jika dianggap noise atau dipertahankan jika dianggap penting untuk model. Pada eksperimen ini, saya memilih outlier untuk tidak dihapus. Tetapi nilai 0 yang tidak valid tadi diimputasi dengan median per kelas outcome untuk menghindari bias model. Kemudian kita masuk pada langkah pre-processing. Di sini saya mengganti nilai 0 yang tidak valid tadi dengan none atau mengosongkan sel yang bernilai 0 tidak valid tadi. Kemudian saya ganti atau saya isi sel yang kosong tadi dengan nilai median per kelas outcome. Kemudian di sini saya split fitur dan target. Untuk X saya gunakan semua fiturnya yaitu 8 fitur. Kemudian untuk Y saya isi dengan fitur target yaitu outcome. Kemudian di sini saya split datanya menjadi trend dan test dengan rasio 80/20. Kemudian selanjutnya saya melakukan scaling untuk menyamakan skala semua datanya yaitu agar berada di antara 0 dan 1. Akan tetapi untuk langkah scaling ini termasuk opsional karena model yang akan saya gunakan nantinya yaitu tree based model seperti random forest, XGBoost, dan LGBM, yang mana model ini tidak terlalu bergantung pada atau tidak terlalu sensitif terhadap skala data. Kemudian di sini saya melakukan modeling, saya menggunakan 3 model, XGBoost, LGBM, dan random forest. Kemudian saya training dan saya testing menggunakan data test tadi dan didapatlah hasil seperti ini. Untuk XGBoost mendapat akurasi 88,96% dengan makro precision di 87,78%, recall 88,09% dan advanced score di 87,93%. Kemudian untuk LGBM mendapat akurasi di 88,96% dengan makro precision di 88,28%, recall di 87,24%, advanced score di 87,72%. Selanjutnya untuk random forest sendiri mendapat akurasi di 86,36% dengan makro precision di 85,12%, recall 84,81% dan advanced score di 84,96%. Kemudian ini untuk visualisasi advanced score dan akurasi dari ketiga model tadi dan dapat disimpulkan di sini XGBoost memperoleh peringkat tertinggi di antara ketiga model ini, di mana XGBoost berhasil mengungguli baik akurasi maupun advanced score dari LGBM dan random forest. Kemudian dari ketiga model tadi, di sini saya melanjutkan eksperimen dengan mencoba menseimbangkan data menggunakan Smote. Nah, di sini saya menggunakan library Smote untuk balancing data. Kemudian saya train ulang model-model tadi dengan data yang sudah seimbang, di mana di sini untuk data train jumlahnya sudah seimbang yaitu di 400 sampel. Dan didapatlah hasil seperti ini, di mana XGBoost plus Smote itu mendapat akurasi di 87,66%, makro precision 86,23%, recall 87,09% dan advanced score di 86,62%. Performanya turun daripada menggunakan data asli tanpa balancing. Kemudian untuk
LGBM itu mendapat akurasi di 87,01% dan Random Forest mendapat akurasi di 85,06%. Nah, di sini saya visualisasikan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan Semote. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk SGBoost akurasinya turun kurang lebih 1% dari 88 ke 87%. Dan LGBM juga turun dari 88 ke 87%. Begitu juga untuk Random Forest turun kurang lebih 1% dari 86 ke 85. Nah, ini untuk visualisasi dari performa setiap model setelah Semote maupun sebelum dilakukan Semote. Oke, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya tentang eksperimen yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang maupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.